Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ketua PW Kalbulu yang saya hormati Bapak Kabid yang mewakili daripada Ibu Bupati yang saya hormati, genap pengurus PTN Kabupaten Purwakarta beserta para banom dan lembaga, Ketua Penggunung Cabang Kabupaten Purwakarta, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, juga nampak hadir di sini Abah Amin di Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian anakku yang paling gede itu ada Taifah selaku Ketua LPP NU Kabupaten Purwakarta. Dan sekalian, tadi kita sudah banyak mendengarkan berbagai materi, tentu sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita, terutama kita sebagai guru di lingkungan Nahdlatul Ulama. Biasanya guru itu terpaku dengan tugas mengajar, menyampaikan materi pelajaran kepada murid atau anak didik. Tapi kadang-kadang lupa bahwa tugas yang sebenarnya buat guru itu bukan mengajar, tapi adalah belajar. Kalau kita tugasnya untuk mengajar, kadang-kadang kita lupa belajar. Tapi kalau kita menyatakan diri tugas kita adalah belajar, maka insya Allah kita akan bisa mengajar, bahkan mengajar lebih baik. Saya selalu mengatakan pada guru dimanapun, kita jangan sombong sampai kita mengatakan tugas saya mah mengajar. Padahal itu adalah satu kesombongan yang sengaja kita tonjolkan kepada publik, sehingga kita tidak mau belajar untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Kalau kita mengatakan diri bahwa kita sudah bisa, kita sudah pintar, sehingga kita tidak mau belajar lagi, maka dari itulah mulai kebodohan tiba pada seorang guru. Dan sekalian, apalagi sekarang ini ilmu semakin maju, semakin berkembang. Kalau kita tidak mengupdate kembali dengan ilmu yang baru, maka pasti kita akan tertinggal. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk terus menggali ilmu yang sudah ada dan memperluas agar seperti yang telah disampaikan oleh Kang Saifullah tadi, ilmu kita semakin melebar, ilmu kita semakin meluas. Kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 138, memang tugas kita ini adalah tidak beda dengan tugas Nabi dan Rasul kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul kepada umatnya adalah yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Yang ketiga adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Ini doa dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa yang dimaksud Rasul di situ? Adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Agar kanjeng Nabi bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga sebagai guru,
maka ditugaskan oleh Allah adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Bacakan ayat Allah itu berarti kita mengajarkan supaya mereka tahu akan kekuasaan Allah, baik itu yang menyangkut langit, menyangkut bumi, bahkan menyangkut anatomi tentang diri kita. Berarti di sini ada kaitan dengan sains, ada kaitan dengan ilmu. Dan yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Guru itu mengajarkan ayat sudah, sekarang itu mengajarkan kitab dan hikmah. Kitab di sini berarti Al-Quran. Al-hikmah adalah sunnah Nabi. Jadi tugas kita sebagai guru selain mengajarkan tentang sains, pengetahuan atau yang disebut dengan ilmu, juga mengajarkan tentang fan-fan agama, dari mulai Quran, hadis, tafsir dan sebagainya. Kemudian dalam bahasa sekarang mah istilahnya al-ulum wal funun. Kalau al-ulum itu ada menyangkut masalah pengetahuan. Kalau al-funun adalah beberapa hal tentang agama. Kalau misalkan Quran dengan tafsirnya, dengan ulumul Qurannya, hadis dengan ilmu hadis dengan ilmu hadisnya, fikih dengan usul fikihnya, tauhid, kemudian akhlak, dan juga menyangkut masalah bahasa Arab dan yang ada kaitan dengan bahasa Arab. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah tugas kita mengajar kepada anak itu adalah wa zakihim, yaitu mensucikan. Tapi ada kaitan dengan masalah bagaimana mereka itu berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berakhlakul karim. Kita sebagai warga Nahdliyin sudah jelas tugas kita mengajarkan mereka itu adalah akidah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Kita ajarkan sifat 20, kita ajarkan sifat yang mustahil, dan ajarkan sifat yang menang jadi 41. Sifat pada Nabi dan Rasul yang wajib, mustahil, dan yang menang jadi 9, yang disebut dengan Tauhid Khamsin atau yang disebut dengan Tauhid 50. Ini adalah akidah kita yang tidak boleh lepas dari hati kita. Dan sudah jelas pegangan kitab yang kita biasa di pondok pesantren ajarkan, seperti Tijan, kemudian Kifayatul Awam, Jurhat Tauhid, Umul Barohid. Itu adalah kitab tauhid yang selalu diajarkan di sini di pondok-pondok pesantren. Kalau fikih kita sudah jelas tidak boleh keluar dari fikih mazhab yang 4. Dan kita berpegang kepada salah satu dari yang 4 itu adalah Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah di bidang akhlak Al-Ghazali, Al-Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Alam Al-Haddad. Hadirin sekalian, ini tidak boleh kita abaikan, karena kita ini sudah mendapatkan amanah dari pendiri Nahdlatul Ulama. Kita ini adalah selalu taklid kepada mereka. Mengapa kita taklid? Karena taklid itu ada cara yang mudah untuk menempuh satu perjalanan yang sangat jauh, dan juga dijamin insya Allah kebenarannya, daripada kita menggali sendiri, mencari sendiri yang belum tentu kita dapat. Dan bentuk ketawaduan ulama yang mengajarkan kepada kita akan selalu mengikuti kepada ulama terdahulu. Dan kita yakin apa yang sudah diajarkan oleh Nahdlatul Ulama itu adalah benar. Hadirin sekalian, kita meyakini pilihan daripada Nahdlatul Ulama itu adalah untuk mendidik umat Nahdliyin supaya mereka tidak kemana-mana, jelas arah tujuan, dan tidak juga kita mencari sendiri yang belum tentu kita benar. Kemudian hadirin sekalian, pada hari ini memang kita ini jauh tertinggal oleh orang lain.
Kenapa? Karena kira inovasi, improvisasi kita kurang greget di dalam menyodorkan konsep-konsep terbaru di dalam menyampaikan ilmu atau masalah pengetahuan, sehingga kita ini harus banyak belajar lagi. Ibu dan bapak sekalian, mengapa sekarang ini banyak pesantren yang ada di lingkungan kita justru kosong, dan pesantren orang lain yang berlatar belakang Wahabi malah penuh, walaupun mereka itu memasang tarif harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh kita dan itu sangat menarik di masyarakat. Kita harusnya belajar juga untuk menggait orang lain semakin tertarik memasukkan anaknya ke pondok pesantren kita. Yang paling lucu, ayahnya ibunya NU, anaknya mondoknya tidak di pondok NU tapi di pondok yang jelas itu adalah Wahabi dengan harga yang sangat tinggi. Mereka mau memasukkan anak ke sana. Itu kenapa? Ini adalah hal yang perlu kita pelajari oleh kita semua. Pertama adalah yang menyangkut masalah fasilitas. Fasilitas mereka memang lebih bagus. Nah, oleh karena itu kita bagaimana supaya pondok pesantren Nahdliyin itu punya fasilitas yang bagus. Karena kalau pondok pesantren dulu dan sekarang beda. Pak Kabir kalau dulu mah pondok baru datang ditaruhkan karena ngaji kitab apa, siapa yang ngajarnya, jam belajar, jam berapa gitu kan. Kalau kita sampaikan Bukhari, Muslim, jauh-jauh ame, jual maknun, jual tauhid sampai mereka tertarik. Sekarang mah yang menanyakan itu jarang kitab apa, yang menanyakan tebogono kasus tidak, pakai raja apa tidak, makanya berapa kali, pakai laundry apa enggak. Itu kan jauh sekali perbedaannya. Nah karena itu harus sekalian pesantren-pesantren ini harus kita pelihara dengan baik. Makanya guru di kalangan Nahdliyin itu bisa menyumbangkan pemikiran ya, supaya pesantren kita ini lebih maju, lebih berkembang, lebih greget. Materi pelajaran penting, metode menyampaikan penting, fasilitas sarana penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu masalah guru yang akan menyampaikannya. Karena tergantung kepada guru bisa atau tidak menyampaikan materi itu. Kalaupun materinya sudah dipilih bagus, metodenya bagus, sarananya bagus, tapi gurunya tidak bagus, maka tidak akan sampai materi yang bagus itu kepada anak-anak kita. Oleh karena itu guru-guru kita harus rajin belajar kembali. Kalau kita tidak rajin belajar kembali, apalagi kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang ada, maka akhirnya kita akan tertinggal oleh yang lain. Ada sekalian, ketika kita menjadi guru, kita misalkan bagaimana memikirkan seorang guru yang memiliki visi supaya kita ini betul-betul fokus menjadikan anak tertarik dengan pelajaran. Ternyata tidak mudah untuk membuat anak bisa tertarik dengan pelajaran. Ada training, ada latihan, ada improvisasi yang kita kembangkan. Oleh karena itu kita hari ini bersyukur alhamdulillah sudah ada penghulu di Kabupaten Purwakarta sudah 1 periode ya, dan dimulai oleh Kang Mujib ya. Mudah-mudahan Pak Mujib sudah berhasil menanamkan fondasinya. Bagaimanapun Ki Mujib itu perintis di sini. Dalam Alfiah dikatakan wa huwa bisadqin haidun tabdila mustawjibun kana ya jamila. Kita harus bersyukur adanya Pak Mujib yang sudah merintis adanya pengguna di Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan nanti bisa dipilih lagi.
jadi pilih lagi. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan ini, guru ini harus bisa mengantarkan, kata tadi Pak Ketua PCNU Pak Bahin, harus bisa mencetak generasi yang lebih bagus. Guru lebih bahagia kalau anaknya, muridnya lebih bagus, lebih pintar, lebih canggih. Nah sekarang ini kita harus bisa mencetak kader kita khususnya di Kabupaten Purwakarta generasi yang lebih baik. Kita akan menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Di sana ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, anggota DPRD kabupaten, provinsi, kemudian pusat. Nah guru sekarang harus bisa mempersiapkan calon-calonnya, kader-kadernya. Jangan sampai calon bupati dari orang lain. Padahal penduduk Purwakarta yang 700, yang 1 juta itu ada mayoritas Nahdien. Tapi begitu giliran mau dicalonkan di DPRD, hesen yang ada. Gitu. Kita harus siap per dapil paling sedikit 6 orang kita dari kader NU masuk. Kemudian anggota daripada DPRD tingkat provinsi, ya kita harus siap dari sekarang. Maka guru itulah yang harus bisa mengkaderkan calonnya. Dan yang terutama nanti kita akan pemilihan bupati. Lain yang senan kabuan, tenanan buana deh, oke. Kan lawan ayam, coba tuh ayat itu kayak gitu. Kalau buana deh. Gitu. Kalau ada, karena walau bagaimanapun saya selaku Rois, lebih atau lebih bahagia andai kata nanti bupati atau wakilnya itu dari Nahdlatul Ulama. Setuju tidak? Begitu. Yang kamu terakhir ini berbuana deh. Gitu. Kudu bagian kayak itu Nahdlatul Ulama. Jadi kita ingin bahwa nanti itu, ya walaupun itu masih jauh, guru yang ada di Nahdlatul Ulama sudah mempersiapkan dari sekarang. Saat calon bupatina, saat calon wakil bupatina, gitu. Nah atau mungkin ibu ada aja di Enuker. Nah kita harus cari, kalau nggak ada yang paling baik dan lebih baik ke buana, ya apa boleh buat, gitu kan. Nah kita berusaha karena Nahdlatul Ulama pada organisasi terbesar, anggotanya paling banyak. Kenapa tidak ada satupun yang siap untuk menjadi bupati atau wakil? Yang hadir di sini ada siap tidak? Siap. Siap. Nah itu. Kalau untuk pusat kan kita sudah punya Pahuda ya. Ya untuk yang datang kita pertahankan Pahuda untuk mewakili NU daripada Kabupaten Purwakarta. Hadirin sekalian, yang terakhir menyangkut masalah politik. Ya menyangkut masalah politik bahwa kita bukan lagi waktunya kalau mengatakan NU ada di mana-mana. Kita ini harus konsekuen, satu kata. Kita adalah berada di Partai Kebangkitan Bangsa. Saya cek ini. Ya kita harus satu wadah saja. Kita ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa? Karena kalau kita terpecah, tadi Pak kami bilang gitu, Islam di jamaah, ya udah kita kumpulkan saja di PKB. Pak Tatang daulat tuh. Jadi abang yang asupan ke PKB. Nah sekalian, jadi kita kalau misalkan warga NU yang banyak kita tidak wadahin satu wadah, maka akan terpecah kekuatannya. Tapi kalau kita satukan di PKB, insya Allah akan menjadi kekuatan yang besar. Oleh karena itu, karena saya bukan PNS, Abu Yaya mah nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus mempersatukan suara Nahdlatul Ulama hanya ada di PKB.
biar nanti PKB itu menjadi partai besar baik tingkat kabupaten, provinsi ataupun tingkat pusat. Itu adalah, ini mah isi amanat ya. Saya Pak senang nyalon. Nah sekalian, kalau Pak Jokowi nyalonkan Gibran pantas. Tapi kalau saya takut nepotisme. Nah yang terakhir sekalian, kita harus berjuang perguru ini supaya berjuang nanti. Bagaimana caranya supaya nasib guru ini secara finansial tidak ketinggalan? Bagaimana caranya supaya nanti guru yang sudah honornya kecil sedikit, tapi kadang-kadang diajuk di honor. Ada honor nanti lamun bos cair ya. Kalau tidak cair tidak dapat honor kan. Nah jadi perguru ini harus memperjuangkan bagaimana kesejahteraan daripada guru yang ada di perguru itu. Karena kalau tujuan guru ingin lebih mencerdaskan umat dan bangsa, maka lebih layak dan pantas kalau guru itu ada dapat apresiasi, baik itu dari kita ataupun terutama dari pemerintah daerah. Karena menurut saya yang paling utama tugas guru itu adalah satu, meningkatkan kecerdasannya supaya ada improvisasi, ada modernisasi, ada peningkatan kemampuan dan kompetensi daripada guru. Itu tugas guru. Maka diadakan seminar, apakah 3 bulan sekali atau setahun sekali, ada seminar khusus untuk peningkatan kualifikasi daripada guru kita. Dan seminar itu tentu yang berbobot, ya, yang menjadi pengalaman baru dan menjadi informasi baru buat guru. Yang kedua, ada tugas kita sebagai peguru memperjuangkan masalah kesejahteraan. Kemudian kesejahteraan ini kita lihat bagaimana nasib pasar guru kalau guru di Masya Allah. Memang benar ada yang 1 bulan guru honornya 300.000. 1 bulan 300.000, itu pun diaduk ke kartun. Nah bagaimana guru akan ngajar dengan baik kalau honornya sebesar itu? Hadirin sekalian, baru kita sadar sekarang begitu akan mendapatkan bantuan 600.000, ternyata hanya diperuntukkan bagi mereka yang terdaftar dalam BPJS kepegawaian. Sementara sekolah mana yang mendaftarkan gurunya di BPJS ternyata masa minim sekali. Kalau dia mahajir rumah teh Batul apa? Ya, jadi di kita dulu semua masuk ya, tapi karena terlalu berat potongannya akhirnya sebagian saja yang mampu. Kalau dulu dia mahajir semuanya masuk di BPJS. Ya, tapi setelah iurannya berat, hanya yang mampu saja masuk di BPJS ketenaga kerjaan. Nah oleh karena itu yang paling penting itulah bagaimana tugas guru itu. Pertama adalah meningkatkan kompetensi kecerdasan guru. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Kemudian yang ketiga adalah juga bagaimana meningkatkan pendidikan guru secara formal. Karena masih banyak guru-guru di lingkungan kita yang belum selesai S1-nya, yang masih aliyah SMA, tapi mereka itu tekun ngajar. Nah ini harus diperjuangkan oleh penggunaan supaya mereka kuliah di S1. Kalau sudah selesai S1 di S2 dan S3. Karena walaupun itu bukan jaminan, tapi kalau mereka sudah kuliah S2, S3 pasti akan lebih baik. Nah paling tidak tukar tinggal di dokter, karena beda tuh dokter bukan lagi.
Nah, oleh karena itu kita mencoba sekarang ini supaya ada peningkatan kualifikasi, kemudian ada peningkatan kualitas, ada peningkatan kesejahteraan, dan mereka punya wawasan. Sehingga nanti imbasnya, kalau guru sudah bagus, maka minat orang lain belajar di lembaga kita juga akan meningkat. Karena mereka, masyarakat akan melihat itu bagaimana secara akademik. Kalau akademiknya bagus, apalagi misalkan masuk ke lembaga pendidikan lebih tinggi, mudah lancar, dan terlebih lagi kalau mereka bisa masuk ke perguruan tinggi favorit, maka masyarakat itu pasti akan tertarik ke lembaga kita. Dan tidak mungkin itu kalau guru tidak mengajar dengan baik. Hal sekalian, yang selanjutnya, walaupun itu bukan akademik, tapi sangat penting. Ketika misalkan ada olimpiade, ternyata Al-Irfan terus saja kesebut-sebut, itu pasti gurunya yang bagus. Kalau itu sudah muncul, maka insya Allah masyarakat akan berbondong-bondong masuk ke Al-Irfan untuk belajar di sini. Masalah duit, masalah harga untuk masyarakat, masalah kecil. Tapi yang paling penting itu bagaimana kualitas daripada mutakharirin, para alumni yang keluar dari lembaga sekolah itu. Hal sekalian, sekarang sudah tidak usumnya lagi. Begini, sekolah gratis, tidak usum, tidak musim sekarang. Kita mempasang aja harga. Justru semakin bergengsi kalau kita memasang harga yang mahal. Kalau gratis, pasti goreng patut. Pasti begitu. Udah pasang aja tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di kita. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti kita akan pengurus baru untuk PC Perguru Kabupaten Purwakarta. Tapi mudah-mudahan andai kata ada pemilihan itu harus yang lebih bagus. Kalau tidak ada yang lebih bagus, udah kamu jib lagi aja jadi ketua. Ya, saya anak. Saya itu saja dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan banyak informasi yang akan ikut hadir di tengah pertemuan hari ini. Dan sekali lagi kita akhiri dengan doa khusus untuk Kiai Haji Adam Badudin yang sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dicampur dipadatkan di alam kuburnya. Kalau mudah-mudahan maut husnul khotimah, sampai semakin maju dan berkembang, keluarganya termasuk keluarga yang soleh dan soleh. Barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.